Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR atau Kak Yulia ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Nah, yang mana relasi itu salah satu syarat untuk mengetahui apa itu fungsi ya. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini, dan bagi yang belum silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, serta tonton video ini sampai habis. Nah, ini materi relasi dan fungsi itu materi matematika kelas 8 ya adik-adik, SMP atau MTS. Nah, di sini kakak lihat untuk kata kuncinya dari sebuah relasi dan fungsi. Nah, ini bisa kakak tambahin kata kuncinya atau keterangannya. Relasi itu dia terdiri dari dua buah himpunan, yang mana ada aturan atau hubungan dari himpunan yang pertama ke himpunan yang kedua ya adik-adik. Nah, bisa kakak tulisin di sini ada aturan atau hubungan lah ya. Hubungan yang memasangkan himpunan A dengan himpunan B. Nah, jadi dia terdiri dari dua himpunan, kakak misalin A sama B, kemudian ada aturannya atau hubungan yang memasangkan himpunan A ke himpunan B tersebut. Nah, ini kakak buatkan beberapa contoh soal atau beberapa contoh yang memuat kata-kata relasi. Nah, contoh yang pertama, nah misalnya Bapak Harto ayah dari Yoga dan Yuyun. Nah, di sini bisa dia dilihat Bapak Harto ayah dari Yoga dan Yuyun. Berarti himpunan yang pertamanya itu ada Bapak Harto, kemudian ada Yoga sama Yuyun, dan penghubung antara Bapak Harto sama Yoga dan Yuyun itu adalah ayah dari. Nah, berarti kata-kata ayah dari itu adalah relasi dari contoh soal yang pertama ini. Nah, himpunan pertamanya Bapak Hardo, himpunan yang keduanya Yoga sama Yuyun. Nah, ayah darinya ini, nah itu dia kata-kata relasinya. Nah, berarti boleh ditambahin nama relasinya di sini ayah dari ya. Nah, itu dia. Nah, atau contoh yang kedua, Palembang ibu kota dari Sumatera Selatan. Palembang ibu kota dari Sumatera Selatan. Nah, berarti di sini bisa dia dilihat yang pertamanya ada Palembang, yang keduanya ada Sumatera Selatan. Nah, yang mana hubungan atau aturan dari yang pertama sama yang kedua ini itu ibu kota dari. Nah, berarti ibu kota dari itu disebut dengan relasi dari soal yang kedua ini. Nah, berarti nama relasinya itu ibu kota dari. Nah, itu dia ya adik-adik. Nah, atau dalam hitungan matematika atau dalam kalimat matematika. Nah, misalnya di sini contoh yang ketiga ya adik-adik. Nah, kakak punya dua himpunan. Misal yang A, anggota A itu terdiri dari 1, 2, 5. Nah, ini dia. Misalnya ini dikurung seperti ini ya. Nah, kemudian ada anggota B. Misalnya 3, 4, 2. Nah, ini anggota B. Kemudian ada hubungan yang memasangkan dari A dan B itu. Nah, di sini kata-katanya lebih dari. Lebih. Nah, lebih dari. Nah, pasangannya berarti yang pertama ada A, yang kedua B. Kemudian hubungannya atau aturannya yaitu lebih dari.
Nah, bisa kita lihat di sini, berarti 1 itu lebih dari siapa di anggota B? Nah, itu tidak ada ya. Kemudian 2 lebih dari siapa di anggota B? Ini ketiga, keempat, ini kedua juga tidak ada. Yang mana 2 itu kecil dari 3, 2 juga kecil dari 4. 2 dan 2 sama dengan 2, berarti tidak ada pasangannya. Sementara 5 lebih dari. Nah, berarti 5 ini bisa kita pasangkan ke. Nah, 5 lebih dari 3. Berarti ini boleh kita pasangkan ke 3. Nah, kemudian 5 itu lebih dari 4. Berarti ini juga dipasangkan ke 4. Nah, kemudian 5 itu juga lebih dari 2. Nah, berarti ini pasangannya. Lebih dari 5 ke 3, 5 ke 4, 5 ke 2. Nah, untuk relasi pada kata-kata matematika itu ada macam-macam ya adik-adik. Ada yang lebih dari, ada kurang dari, ada faktor dari, dan sebagainya. Atau ada kelipatan dari, atau ada dari 3 kali dari, atau 2 lebihnya dari. Nah, itu kita lihat tergantung dari soal masing-masing nanti adik-adik. Nah, yang mana kata-katanya itu udah familiar di matematika adik-adik sebelumnya. Nah, untuk menyatakan relasi ini itu ada beberapa cara ya adik-adik. Nah, cara menyatakan relasi. Nah, cara menyatakan relasi. Nah, yang pertama itu ada namanya seperti yang di panah-panah ini, itu namanya diagram panah. Nah, yang kedua, seperti pelajaran kita sebelumnya atau bab sebelumnya, itu dengan koordinat kartesius. Nah, yang ketiga, namanya pasangan berurutan. Nah, untuk menyatakan relasi ini kita lihatkan ke beberapa soal nanti ya adik-adik. Nah, kita lihat cara menyatakan relasi yang pertama ya adik-adik. Nah, tadi ada namanya diagram panah. Nah, udah ada beberapa satu soal tadi. Ini kakak tambahin contoh diagram panah. Nah, misalnya himpunan dari si A itu terdiri dari ada si Ali, ada Siva, ada Dani. Nah, ini dikasih lingkar aja supaya cantik. Nah, ini anggap dia lingkarannya bagus ya, Dedek. Nah, kemudian ada himpunan B. Di sini ada voli, ada basket, ada tenis. Nah, kita kasih lingkar tanda himpunan B. Nah, kemudian dari dua buah himpunan A dan B ini, itu ada nama relasinya gemar bermain. Nah, yang mana di sini Aldi itu gemar bermain basket. Nah, nanti pasangannya ke sini, ini panahnya. Siva gemar bermain voli. Nah, berarti ini diagram panahnya. Dani gemar bermain basket dan tenis. Nah, ini tenis ya, Dedek. Tenis. Nah, berarti Dani ini pasangannya ke basket dan ke tenis. Nah, ini disebut dengan diagram panah. Nah, ini disebut dengan diagram panah. Himpunan A-nya atau yang pertamanya Ali, Siva, dan Dani. Himpunan B-nya voli, basket, dan tenis. Nah, sementara nama relasinya di sini itu gemar bermain. Nah, ini relasinya gemar bermain. Nah, cara yang kedua tadi ada namanya koordinat kartesius. Nah, kalau koordinat kartesius berarti itu ada dua buah sumbu koordinat. Ada sumbu koordinatnya yang datar, ada sumbu koordinatnya yang tegak. Nah, di sini kan ada dua buah ini adik-adik. Nah, silakan adik-adik isikan salah satunya yang datar, salah satunya lagi di yang tegak. Di sini kakak misalin A itu yang datar, nah B itu yang tegak. Yang mana A itu terdiri dari Ali, Siva, sama Dani. Nah, berarti ada di sini Ali, ada Siva, ada Dani. Nah, kemudian si B itu terdiri dari voli, basket, sama tenis. Nah, berarti ini kakak tandain voli, ini basket.
Nah, ini tenis. Nah, kemudian pasangannya di sini kakak samain dengan yang pertama. Ali itu menyukai basket. Berarti Ali di sini kita tarik titik-titik. Nah, sampai ke basket. Tarik titik-titik putus-putus juga. Nah, berarti di sini koordinat kartesiusnya Ali, basket. Nah, kemudian yang kedua, Syifa gemar bermain voli. Nah, berarti Syifa ini kita tarik garis putus-putus atau titik-titik. Nah, sampai ke voli. Nah, ini dia koordinatnya. Syifa menyukai voli. Atau yang ketiga, Dani menyukai basket sama tenis. Nah, berarti di Dani ini dia tarik titik-titik sampai ke basket. Nah, ini dia selalu tegak lurus ini ya, Adik. Nah, kemudian Dani juga menyukai tenis. Nah, berarti ini diagram kartesius. Nah, ada diagram panah, ada diagram kartesius. Sumbu X sama sumbu Y. Dan yang ketiga tadi ada namanya pasangan berurutan. Ini boleh kakak tandain yang pertama. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga pasangan berurutan. Nah, kalau pasangan berurutan itu tinggal adik-adik pasangkan himpunannya yang pertama sama yang kedua dibatasi oleh tanda koma ya adik. Nah, di sini Ali gemar bermain basket. Berarti kita buat kurung kurawal, di dalamnya kurung kecil Ali, basket. Nah, tutup kurung. Nah, itu dia pasangan yang pertama. Kemudian yang kedua, Syifa gemar bermain voli. Berarti Syifa, voli. Syifa, voli. Nah, ini kita tutup sama kurung. Nah, kemudian yang ketiga, Dani gemar bermain basket. Nah, kita ambil salah satu-satu ya, adik-adik. Nah, berarti Dani, basket. Nah, kita tutup kurung. Kemudian satu lagi, Dani itu juga gemar bermain tenis. Nah, berarti Dani, tenis. Nah, ini kita tutup kurung dan kita kasih kurung kurawal di belakangnya. Nah, berarti pasangan berurutan. Yang pertama ini itu himpunan yang pertama. Nah, titik yang kedua ini himpunan yang keduanya juga ya, adik-adik. Nah, berarti si A-nya di sini ada Ali, Syifa, sama Dani. Nih, kakak tandain Ali, Syifa, sama Dani. Nah, karena Daninya ada 2, nanti penulisannya di koordinat tetap 1 ya adik-adik, dan penulisannya di diagram panah juga tetap 1. Kemudian yang keduanya, di sini pasangan yang keduanya ada si basket, kemudian si voli, ini juga si basket, ini nah tenis. Nah, yang sama nanti ditulis 1 pada diagram panah dan diagram kartesius. Oke, sampai di sini. Jika adik-adik masih bingung tentang relasi dan cara menyatakan relasi, boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.